Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ismail Ihsan, SI, MAK, FDA, ACPA, selaku dosen pengampu mata kuliah audit, dan teman-teman yang sedang menyaksikan. Perkenalkan, saya Wilham Kemal, yang bertugas sebagai moderator pada kelompok 6, dan ditemani oleh beberapa teman saya yang akan menjelaskan materi tentang pemeriksaan konsep tetap. Teman-teman saya yaitu Septina Hingwerang, Patisno, Nur Wijaya, Nurisna Nawif, Syahid Kiansau, dan Faujan Pahani. Materi akan kita bahas mengenai sifat dan contoh aset tetap, audit objektif atau tujuan pemeriksaan aset tetap, dan prosedur pemeriksaan aset tetap. Untuk mempersingkat waktu, saya akan serahkan kepada pemateri pertama pada Siska Trisno di Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan, dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang kedua, menurut standar akuntansi keuangan, tetap yang pertama dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk disewakan ke pihak lain atau untuk tujuan administratif. Yang kedua, diharapkan akan digunakan lebih dari 1 periode. Sifat atau ciri aset tetap: tujuan dari pembeliannya bukan untuk dijual kembali atau diperjualbelikan sebagai barang dagangan. Saya kembalikan ke moderator. Pada pemateri berikutnya, saya persilakan. Selanjutnya yaitu sifat dan contoh aset tetap. Fixed aset atau aset tetap bisa dibedakan menjadi 2, yaitu 1 fixed tangible aset atau aset tetap yang mempunyai wujud atau bentuk, bisa dilihat atau bisa diraba. Yang kedua yaitu fixed intangible asset atau aset tetap yang tidak mempunyai wujud atau bentuk sehingga tidak bisa dilihat dan tidak bisa diraba. Selanjutnya itu yang termaksud intangible asset menjadi hak paten, hak cipta, copyright, fraksi, goodwill, preparating expense atau biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum perusahaan berproduksi secara komersial, termaksud biaya pendirian. Dan selanjutnya yaitu termaksud fixed tangible asset, misalnya tanah yang di atasnya dibangun gedung kantor, pabrik atau rumah. Yang kedua, gedung, building, termaksud pagar, lapangan parkir, taman, mesin-mesin, peralatan. Yang ketiga yaitu natural resources, yaitu sumber alam seperti pertambangan minyak, batu bara, emas, marmer, dan hak pengusahaan hutan atau HHPH. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya kepada saudari Nurisna, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, audit objektif aset tetap. Yang pertama yaitu untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas aset tetap. Yang kedua, untuk memeriksa apakah aset tetap yang tercantum di laporan posisi keuangan atau neraca betul-betul ada, masih digunakan dan dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah penambahan aset tetap dalam tahun berjalan atau periode yang diperiksa betul-betul merupakan suatu capital expenditure. Yang keempat, untuk memeriksa apakah penambahan disposal atau penarikan aset tetap sudah dicatat dengan benar di buku perusahaan dan telah diotorisasi
oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Yang kelima, untuk memeriksa apakah pembebanan penyusutan dalam tahun berjalan periode yang diperiksa dilakukan dengan cara sesuai konsisten dan apakah perhitungannya telah dilakukan dengan secara akurat. Yang keenam, untuk memeriksa apakah ada aset tetap yang dijadikan sebagai jaminan. Yang ketujuh, untuk memeriksa apakah penyajian aset tetap dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia atau SAK, ETAP, dan IFRS. Saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya saya persilakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja kita masuk ke prosedur pemeriksaan aset tetap. Di banyak perusahaan, terutama perusahaan industri, aset tetap merupakan jumlah yang sangat besar dari total aset perusahaan. Namun demikian, waktu yang digunakan oleh akuntan publik untuk memeriksa aset tetap biasanya lebih sedikit dibandingkan waktu yang digunakan untuk memeriksa pemeriksaan lainnya, seperti piutang, persediaan, dan lain-lain. Di sini ada beberapa penyebab antara lain. Yang pertama, harga perolehan per unit dari aset tetap biasanya relatif besar dan jumlah transaksinya dalam setahun biasanya sedikit. Yang kedua, mutasi aset tetap, penambahan dan pengurangan biasanya jauh lebih sedikit dibandingkan mutasi piutang dan persediaan. Yang ketiga, dalam pemeriksaan aset tetap, prosedur cut-off bukan merupakan hasil penting seperti pemeriksaan atas cut-off transaksion dalam pemeriksaan pembelian dan penjualan persediaan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya dipersilakan. Baik, next kita lanjut masuk pada prosedur pemeriksaan aset tetap. Nah, untuk melakukan pemeriksaan aset tetap itu sendiri, pertama-tama auditor harus mempelajari dan mengevaluasi internal kontrol dari aset tetap yang dimiliki oleh klien tersebut. Selanjutnya, meminta kepada klien top schedule dan serta supporting schedule aset tetap yang berisikan saldo awal, penambahan serta pengurangannya dan saldo akhir, baik untuk harga perolehan maupun akumulasi penyusutannya. Prosedur selanjutnya yaitu periksa voting dan cross votingnya, serta cocokkan totalnya dengan general ledger dan sub ledger, saldo awal dengan working paper tahun sebelumnya. Prosedur selanjutnya yaitu vouch penambahan serta pengurangan dari aset tetap yang dimiliki klien tersebut. Prosedur selanjutnya yaitu periksa fisik dari aset tetap tersebut dengan cara tes basis dan periksa kondisi dan nomor dari kode aset tetap. Prosedur selanjutnya yaitu periksa bukti pemilihan dari aset tetap tersebut. Oke, baik, lanjut yaitu prosedur pemeriksaan aset tetap. Pelajari dan periksa apakah capitalization policy dan depreciation policy yang dijalankan konsisten dengan tahun sebelumnya. Buat analisis tentang perkiraan repair dan maintenance. Periksa apakah aset tetap tersebut sudah diasuransikan dan apakah insuransi covernya cukup atau tidak. Tes perhitungan penyusutan cross reference, angka penyusutan dengan biaya penyusutan, diperkirakan laba rugi, dan periksa alokasi atau distribusi biaya penyusutan. Periksa notulen rapat, perjanjian kredit, jawaban konfirmasi dari bank untuk memeriksa apakah ada aset tetap yang dijadikan sebagai jaminan atau tidak. Periksa apakah ada komitmen yang dibuat oleh perusahaan untuk membeli atau menjual aset tetap. Oke, baik, kita masuk ke prosedur yang terakhir. Ya, kepada pemateri selanjutnya dipersilakan. Oke, baik, selanjutnya untuk
construction in progress, kita periksa penambahannya dan apakah ada construction in progress yang harus ditransfer ke aset tetap. Yang berikut, jika ada aset tetap yang diperoleh melalui leasing, periksa lease agreement dan periksa apakah accounting treatmentnya sudah sesuai dengan standar akuntansi leasing. Yang berikut, periksa atau tanyakan apakah ada aset tetap yang dijadikan dengan standar akuntansi leasing. Dan yang terakhir, periksa penyajiannya dalam laporan keuangan apakah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia atau SAL/ETAP/IFRS. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik teman-teman, itulah presentasi dari kelompok kami. Jadi kesimpulan yang dapat kita tarik yaitu bahwa proses pemeriksaan aset tetap melibatkan pencocokan catatan aset dengan inventaris fisik, penilaian keakuratan pencatatan keuangan, dan peninjauan kebijakan serta prosedur terkait manajemen aset tetap. Hasil dari pemeriksaan ini membantu manajemen dalam pengambilan keputusan terkait pemeliharaan, penggantian atau pelepasan aset, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan. Itu saja kesimpulan yang dapat saya simpulkan. Jika teman-teman ada materi yang tidak dapat dimengerti, bisa bertanya di kolom komentar. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.